sekarang Ya, saya bicara dalam bahasa campur-campur ya, Indonesia sama Singapura, tapi saya akan pakai Inggris juga untuk orang yang bilingual. Ini waktu Tuhan yang indah sekali ya, untuk kita bertemu secara ini. Saya sudah melayani Tuhan dari Nias ke Manokwari, seluruh Asia, seluruh uh, Asia Pasifik ya, puji Tuhan, di gereja besar, gereja kecil, di padang-padang, di stadium, Istora, Jakarta, lain-lain tempat. Tapi untuk saya bukan di mana kita melayani Tuhan, tapi dengan hati gembira dan hati yang penuhnya untuk Tuhan. Zoom juga bawa saya ke seluruh dunia 7 tahun ini. Bila saya dalam kesusahan, tubuh saya sakit, tapi roh saya sukacita kepada Tuhan, Tuhan yang pelihara kita semua. amin, amin, Kalau waktu ini kamu lihat saya ini, mujizat Tuhan. Ini amin, mujizat amin, Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Haleluya. amin, amin, Jangan pergi ke gereja, main gereja dan main agamawi Kristiani. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Haleluya. haleluya, Kita haleluya, dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus. amin, 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 amin. Horabata rabasita nana karabasita. Tadi pagi pendeta telepon saya, kita berdoa, kita menjadi instrumen penginjilan kita semua, bukan omong saja, tapi secara hidup kita mesti menjadi alat Tuhan Kristus saja. Kalau you ada lain-lain cara, pakailah, tapi mulut tak cukup. Hidup kita mesti menjadi sebagai alat Yesus Kristus. Haleluya, Situasi di Israel itu, Gaza itu, jangan ambil side. Untuk saya tidak lihat orang Israel ke, orang Arab ke, orang Gaza ke, orang apa. Kalau mereka takut Tuhan, Tuhan akan bersama mereka. Tapi kita doakan untuk kedamaian Yerusalem. Amin. amin, 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 amin. Kalau Yerusalem damai, semua damai. Damai itu Yerusalem bukan saja geografi, tapi hati kita. Saya tahu Manado dipanggil daerah Yerusalem untuk daerah kita di Indonesia. Saya sudah ke Manado banyak sekali untuk pelayanan di Pacific TV dan lain-lain tempat. Saya lebih baik pergi ke daerah yang tidak ada banyak gereja. Tapi Tuhan atur saya ke sana. Ada pendeta Franz, teman dekat dengan saya di sana. Dan banyak-banyak pendeta. John South dari Siau. Daerah Siau banyak orang Adventist di sana, tapi dia hamba Tuhan juga. Kerajaan yang boleh representasi kita dalam kerajaan Tuhan. Hari ini saya mau khotbah dari Lukas 12:15. Lukas 12:15. Ya, saya bukan pakai bahasa roh sekarang, bahasa Inggris ya. Lukas 12:15. And he said unto them, take heed and beware of covetousness, for a man's life consists not in the abundance of the thing which he possessed. Dalam Inggris, and he said unto them, take heed and beware of covetousness, for a man's life consists not in the abundance of the things which he possesseth. Ada orang yang boleh baca dari Oke, saya baca ya, 12, saya baca. 15. Ya, baca Katanya Pak. lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Ya, ayat ini kita mesti ambil sebagai promise untuk waktu ini ya. Kalau tidak, waktu ini, kalau you belum tahu sebagai seorang dalam banyak bidang, bukan saja teologi, international relation, pendidikan, dan lain-lain, saya sudah tahu waktu ini bukan lain waktu. Sudah gelap sekali. Gelap sekali. Ini bukan main politik lagi di gereja, ke politik, di bisnis, ke mana-mana. Apa yang you ada itu dari Tuhan. Yang tidak ada itu jangan lihat. Karena you lihat situasi di Israel, di Ukraine, di mana-mana. Goncangan Habakuk
dan Hagai, penubuatan itu terjadi. Bukan saja waktu mereka, waktu kita. Dan dalam 19th century ya, 18-an dan 19-an, kita sudah 20, 21 dekat, sudah ada perang satu, perang dua, World War. Dan kita sudah masuk daerah perang tiga. Sudah. Kalau you tidak tahu, peperangan rohani itu tiap-tiap hari. Kita mesti sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ambil janji ini hari ini. Jangan pergi ke gereja untuk dengar pendeta khotbah dan lihat siapa pakai baju apa ke, kereta apa, mobil apa, ya. Lihat kebenaran pagi ini. And he said unto them, dan dia berkata kepada mereka, take heed, itu awas, 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 and beware. Kalau kita lihat awas di jalanan kita dan tidak fikir mobil boleh jalan lain tempat, ya, dan boleh menjadi accident, ya. Saya tahu dalam bahasa apa itu. So beware, itulah dari Tuhan, dari ayat ini. Tangkap itu, beware. Ya, awas, take heed, jaga-jaga, ya, jaga hati, jaga hati murni, hidup kita, uang yang you ada sedikit itu semua jaga. Karena di gereja juga ada banyak. Untuk saya bukan saja domba-domba, tapi ada banyak yang tidak tahu. Di gereja bukan untuk dapat, tapi untuk tabur. Di gereja untuk menjadi tubuh Kristus yang dipakai oleh Tuhan. Dalam pelayanan saya lihat 50% yang serius di gereja. Yang 50% lagi banyak yang datang saja, kelihatan di gereja. Jangan bicara lain-lain program, ya. Sorry, hari ini, pagi ini saya mesti teruskan kerana situasi kita sekarang, kalau you tidak awas, jangan tolak you punya tanggung jawab ke lain orang. Ini you yang mesti awas. You yang jalan dengan waspada. You yang lakukan kebenaran hidup. Bukan saja omong, tapi lakukan. Lakukan kebenaran. Karena itu, Pak Pendeta telepon saya kata, ya, saya akan masuk lagi Power of Love. Power of Love itu dari hati. Dan horizontal dan vertikal. Vertikal kepada Tuhan di dalam hati murni, dan horizontal itu dengan lain orang. Kalau tidak, pergi ke gereja hari ini, buang waktu, buang uang, buang apa. Ya, untuk saya lebih baik duduk di sini dan berdoa. Dan praise and worship tadi, luar biasa lagu itu. Saya lihat gambar ibu itu yang lagukan. Saya doakan untuk dia. Di mana-mana dia ada, Tuhan akan pakai dia. Banyak macam dia. Macam Joy Tobing dan lain-lain. Dalam pelayanan praise and worship. You diberkati negara kami. Bukan saja Ambon, Maluku, Manado, seluruh Sumatera, di mana-mana. Timur, banyak yang dalam doa, dalam pelayanan music dan worship. Saya doakan untuk mereka awas. Saya doakan untuk mereka jangan covetous, jangan iri hati dan menjadi greedy. Dalam Inggris itu, covetous itu bukan saja mau, tapi greedy. Banyak di gereja greedy. Ya, banyak. Kalau ada 1, 2, 3 orang macam you, saya sudah aman. Saya sudah aman. Tangkap? Mengerti apa saya bicara sekarang? Amin, Semua? amin, amin, Amin? amin, Kalau amin. 1 orang macam you, saya sudah aman. Pukul 5 sudah bangun. Ada program ini tiap-tiap hari. Saya menangis. Karena banyak yang main agamawi. Jangan beritahu orang yang bintang bulan itu. Kita juga dalam salib. Tidak ada salib Kristus yang merah putih lagi. Semua menjadi salib. Ya, salib yang cewek-cewek pakai itu, ya. Ya, mahal sekali. Cewek Kristus itu tidak boleh dibeli, tidak boleh dijual. He said unto them, take heed. Take heed itu awas, jaga-jaga. Beware of covetousness, waspada. Jangan menjadi seorang yang ingin ini, ingin itu. Ya, kita mesti ingin untuk menjadi hamba Tuhan, pelayanan, buat apa-apa kebenaran yang Tuhan atur
untuk kita lakukan untuk hari ini. Hari ini bukan saja Sunday worship, tapi worship itu tiap-tiap hari, tiap-tiap momen kita jalan dengan Tuhan, kerana kita tidak tahu bila kita dipanggil balik ke tata Bapa di surga. Haleluya. Jangan Haleluya. lihat umurnya 100, 200, jangan 200 ya, 190. Banyak yang sudah meninggal, bukan saja COVID sebelum itu. Dan saya dengar di Indonesia lebih banyak orang mangsa kerana tuberkulosis ya, dari COVID. Tuberkulosis itu you tahu ya, TBC. tiap hari banyak. Ya, TBC. TB. Jaga-jaga. Jangan lihat you kelihatan cantik ke, kelihatan ganteng ke, kelihatan hitam manis ke, putih-putih, orang Manado. Jaga, waspada. Kalau saya khotbah begini, cara kenabian, ini saya dapat dari Tuhan, saya sudah beritahu semua Lukas ini. Lukas 12:15. Kerana kalau saya tidak echo Yesus Kristus, saya bukan hamba Tuhan. Saya tidak lakukan apa dia kata, saya bukan hamba Tuhan. Banyak pendeta hari ini pakai tuxedo, pergi ke gereja, mobil besar. Dia punya orang di gereja, tidak ada mobil. Jalan-jalan berapa kilometer. Saya sudah lihat kelihatan. Saya sudah melayani seluruh. Dan mereka ingat saya dari Singapura, luar negeri, ada doktor. Ini semua boleh dipakai untuk agenda mereka, tapi agenda saya adalah Kristus. Dalam saya dalam Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tangkap itu. Kalau tidak, buang waktu, buang uang, buang semua untuk dunia ini yang kita tidak boleh ambil dengan kita ke tempat Bapa di surga. First time I'm preaching to you. Teruskan di dalam bahasa ya. Kerana hati saya pagi tadi saya pergi ke restroom, prepare, isteri saya bawa saya makanan, makan, semua sudah diatur oleh Tuhan. Mari kita beri terima kasih kepada Tuhan. Amin. Kita boleh dengar suara Tuhan dari Lukas 12:15. Ya, orang yang tahu, tak beritahu, saya tahulah ini dari Lukas. Jangan bicara sebagai itu. Tahu itu satu, tapi awas, waspada, jaga-jaga. Banyak orang di keluarga kita, ya, saya bicara sebagai orang Batak, saya tahu, saya ada banyak teman-teman Batak di Sumatera, ya, Toba, Dr. Bun, banyak, Victor Tobing, banyak, General Tobing, orang yang kaya, orang yang doktor, orang yang profesi, pendeta. Benjamin Munte sudah meninggal, teman saya yang baik sekali, ya, semua hamba-hamba Tuhan yang serius. Bila dengan mereka saya tahu kalau mereka betul-betul adalah missionaries, betul-betul dalam penginjilan, betul-betul kuasa Tuhan pakai mereka dan keluarga mereka. Itulah panggilan saya, bukan untuk ya menjadi teman ini, menjadi teman itu. Saya tahu pendeta, saya tahu penginjil ini, saya tahu siapa-siapa. Tidak ada guna. Kamu adalah alat Kristus. Dan Kristus kata awas. Kristus kata waspada. Kristus kata don't be covetous, greedy. Di Jakarta, situasi sekarang, hari ini kita tahu lebih dari 100 juta orang di Indonesia sudah bergerak di sini sana. Dan puji Tuhan, untuk waktu ini semua kamu ada bangkit dan kita boleh dengar suara Tuhan. Amen. Mereka ke sini, mereka ke sana, doakan untuk mereka dan keluarga-keluarga mereka. Mereka akan dengar suara Tuhan di mana-mana mereka pergi, di kampung, di mana-mana mereka pergi. Di Gaza juga Yesus sudah masuk daerah itu, saya dapat informasi. Dan banyak orang di Gaza sudah menjadi anak Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Amin. Tuhan akan menangkan Israel. Itulah dari Alkitab. Mereka akan dengar. Ya, Revelation kata 144,000. Saya ingat lebih dari itu. Di seluruh dunia ada banyak Yahudi. Bukan saja di Israel, ya. Ada Yahudi di Manado, ada Yahudi di Singapura, Jakarta,
Yahudi di New York lebih banyak dari Rusia, Yahudi Ukraine, semua akan dengar suara Kristus, Gembala kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Sebelum saya tutup, saya mau kita pikirkan 5 poin apa yang Tuhan mau kita lakukan hari ini untuk beri syukur. Terima kasih kepada Tuhan untuk hidup kita, untuk istri, untuk keluarga, anak, bukan saja posisi kamu, bukan saja kalau you ada banyak dalam bank kamu, satu kata dari Tuhan, ambil 10% itu dan tabur kepada orang miskin. Beri dan melayani Tuhan. Jangan taruh di gereja, jangan taruh di yayasan untuk nama kita diberitahu. Saya beri kepada banyak orang. Beri kepada orang yang tidak ada. Ya, apa yang you dapat itu dari Tuhan, bukan dari mereka. Dan hidup saya itu secara hidup saya lima pointer ya, pokok-pokok yang you mesti lakukan hari ini. Gembira kepada Tuhan untuk hari ini. Mari kita doa, kita doa, kita doa. Ya, janji Tuhan itu dari Lukas. Lukas itu apa? Lukas apa? Semua? Dari Lukas 12, 15 ya. Pakai itu sebagai kebenaran untuk ya direction yang bukan ke sana, bukan ke sini, bukan jalan-jalan. Ya, kita pergi ke rumah-rumah orang untuk Ramadan ini juga mereka akan lihat Kristus dalam kita. Mari kita doa. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan untuk waktu indah ini. Pagi 5 mereka semua sudah sedia untuk melayani Tuhan dalam power of love. Berkati mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Dan ayat ini dari Tuhan, saya tabur kepada mereka dan yang lain, mesti lakukan ini. Jangan main lagi waktu kita sempit. Kita mesti waspada, jaga-jaga, bukan saja diri sendiri sebagai Abraham, sebagai Lot, jangan masuk daerah Sodom Gomora. Untuk waktu ini, hari ini, gereja ke di mana kita pergi, dan orang datang ke rumah kita tabur kasih Tuhan. Bukan saja penginjilan sebagai omong, tapi lakukan apa yang Tuhan panggil kita lakukan. Berkati mereka semua, gereja mereka, dan pelayanan mereka, dan hidup mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, semua menjadi berkat untuk muliakan nama Tuhan Yesus. Jadi ini firman Tuhan ini adalah firman yang berbicara langsung kepada pribadi-pribadi. Pertama, berjaga-jagalah. Ini yang sangat penting karena banyak orang tidak lagi berjaga-jaga. Jadi saya sendiri mengalami bagaimana berjaga-jaga ini. Kata berjaga-jaga di sini, kita bisa kurangi waktu kita istirahat. Kenapa saya bangun kadang-kadang jam 3, ya, jam 4, itu gambaran berjaga-jaga. Jadi, jaga-jaga ini adalah sikap hati. Betul. Ya, sikap hati kita berjaga-jaga. Segala harta kita gunakan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa karena Amen. hari singkat. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Tapi saatnya kita untuk konsentrasi, jaga terhadap kondisi, situasi, zaman di mana kita hidup. Jadi ini jadi perhatian juga buat saya untuk lebih waspada lagi. Haleluya. Ya, inilah saya bisa dapatkan hari ini. Tuhan memberkati. Artinya konsentrasi kepada rencana Tuhan. Amin. Apa yang menjadi rencana Tuhan, kita konsentrasi. Jadi salah satu hal ya, kita yang sudah diselamatkan, kita juga punya hati untuk orang lain diselamatkan. Amin. Jadi tidak berhenti di kita, tapi kita mau juga membawa jiwa-jiwa. Kata Yesus Kristus,
mati bukan karena gedung, Hmm. tapi jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Jadi fokus kita bukan diri kita, tapi bagaimana menjangkau jiwa-jiwa yang lain. Kalau kita punya berkat, itu kita gunakan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Waspadalah terhadap ketamakan. Artinya apa? Tidak lagi berpikir apa yang aku dapat, tapi kita berpikir apa yang bisa kuberikan. Amin. Nah, Saya ingin bersaksi sedikit tentang ayat ini, berjaga-jaga dan ada kekhususan dia buat di sini terhadap ketamakan. Kemarin kebetulan kami yang lagi menunggu di ruang tunggu, ruang ICU itu, maaf ini kepada Pak siapa tadi yang lagi khotbah? Pak John. Pak Ya, John. Pak John. Pak John. Ya. John. Iya Pak John, maaf Pak John, suami Boleh saya maaf. lagi di ya, Go ahead. Go ahead. lagi di ruang ICU. Oh, oh. Sekarang iya masih di ruang ICU, terus kami lagi menunggu di ruang tunggu itu mayoritas saya lihat saudara kita dari Muslim yang keluarganya yang Ya. menunggu gitu. Ya. Nah, terus ada beberapa kalilah datang keluarga dekat kami dan mereka itu bawa kue ya, bawa kue, Hmm. bawa makanan. Hmm. Nah, terus saya kepikiran, saya lihat mereka semua nggak ada makanan seperti kami. Tiba saatnya buka puasa, mereka buka gitu aja. Dan pada saat buka itu juga saya melihat apa namanya ya seadanya gitu. Terus saya bilang sama anak saya, nak, ini banyak kue kita bagi sama mereka. Amin. Untuk apa kita juga banyak seperti ini. Kita bawa ke rumah juga cuma si Brian yang ada di rumah. Dan di rumah pun sudah ada kue. Kita bagi ya nak. Ya ma, kita bagi aja sama mereka. Dan mereka itu sangat-sangat berterima kasih saya melihat ketika kami bagi itu kue yang dibawa oleh saudara-saudara itu. Jadi di situ saya berpikir sekalian juga saya apa namanya mendidik anak-anak saya bagaimana berbagi kepada orang lain. Dan memang saya juga merasakan untuk apa kami berlimpah-limpah di sini, toh juga kan seberapa sih yang bisa kami makan. Nah, sementara kalau kami kasih nanti sama mereka, mereka itu sangat-sangat bersyukur.